This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Wow, wonderful doggies ya adik-adik. Walaupun mereka dalam kekurangan karena cacat tubuhnya, tetapi tetap menjadi doggy yang semangat dan ceria ya. Iya, keren sekali ya. Bisa dibilang, doggy-doggy itu never give up dengan keadaan dirinya. Di dalam kisah Alkitab yang super keren, hari ini kita akan melihat orang-orang yang never give up. Oh, menarik tuh. Adik-adik akan belajar tentang never give up. Itu penting sekali loh kita miliki dalam hidup ini. Oke, yuk kita langsung saja ikuti ibadah online Star Kids. Duduklah yang rapi, sopan dan nyaman supaya bisa mendengar suara Roh Kudus melalui firman Tuhan yang disampaikan. Dan menyanyilah dengan pujian penyembahan selama ibadah ini. Konsentrasi dengan cara buka hati adik-adik dan rasakan kehadiran Roh Kudus selama beribadah online. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami siap menyenangkan hatimu dengan ibadah online hari ini. Mari Roh Kudus, berbicaralah kepada kami selama kami beribadah. In Jesus' name we pray. Amen. Amin.
Kudus, kami mau memuji-Mu. Selamat pagi, Roh Kudus. Ku buka hatiku, datang lagi ke hadirat-Mu. Jamahlah hatiku, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku was born with one finger on my left hand and a lower left leg that was curved in. And I had surgery when I was 2.5 years old, and the doctors removed the curved part of my left leg and they transplanted the big toe and put it onto my left hand. Ezra was born with congenital limb difference. Life was going to be a challenge to say the least, but it's a challenge he meets head-on every day. Sports is everything to me. Basketball and track and field are a few of the sports this 7th grader excels in, but it doesn't come easy. How does your day start off? What do you have to do to get ready for your day that maybe other kids, that are 12 years old don't have to do? Well, first of all, I have to put on a leg. So I'll probably get out of my bed, just pop my leg on, and most kids don't really think that, like when I'm brushing my teeth in the morning, I'm standing on one leg. Many people don't realize the little struggles that just happen in everyday life when you have a disability. When he isn't inspiring people on the field, this tween is inspiring them off it as a motivational speaker. When they say you can't, just smile, because you know you can. It's a charisma way beyond his years, and it led him to his biggest speech ever, a locker room chat with the NBA champion Golden State Warriors. I was born with one finger on my left hand and a lower left leg that was curved in. It was so amazing. We got to the practice facility, and usually I don't really get nervous before speeches, but oh man, I was really nervous before that one. A lot of people worry about what they don't have. Not Ezra.
he's only focused on what he has. We're all different and we all have challenges. And what makes us stronger is getting around those challenges, pushing through the challenges, and hopping over the obstacles. Luar biasa sekali anak itu. He never gives up. Dia tidak pernah menyerah ya adik-adik. Padahal Ezra lahir dalam keadaan yang tidak sempurna. Tetapi itu tidak membuatnya menyerah, apalagi putus asa. No. Hingga Ezra berhasil hidupnya, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Yes, tepat sekali. Suatu teladan dari seorang anak yang menginspirasi bagi banyak orang. Ayo adik-adik, kita never give up. Jangan menyerah, khususnya saat adik-adik menghadapi kesulitan. Katakan pada dirimu, never give up. Karena Tuhan kita Yesus juga sangat menghargai orang yang pantang menyerah. Never give up. Seperti yang Tuhan Yesus hargai pada kedua orang yang ada dalam Alkitab kita. Di Injil Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Oh, siapakah kedua orang itu? Aku mau tahu bagaimana mereka never give up dalam hidupnya. Dalam pelayanan yang Yesus lakukan, orang banyak menyambut Yesus. Sebab mereka semua menantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Wah, seorang kepala rumah ibadat sampai tersungkur di depan kaki Yesus. Memang ada apa ya? Rupanya anaknya yang perempuan yang satu-satunya itu yang berumur kira-kira 12 tahun sakit keras dan hampir meninggal. Yairus sekalipun ia kepala rumah ibadat seperti kalau saat ini itu pendeta atau pemimpin rohani, tetapi Yairus berusaha keras untuk menjumpai Yesus untuk mendapatkan pertolongan atas anaknya yang sedang sakit keras itu. Oh no, sebagai seorang ayah yang baik, tentu ia akan sangat sedih dan akan berusaha dalam berbagai cara supaya anaknya itu bisa sembuh. No wonder, pantas ia berusaha bertemu Tuhan Yesus sampai-sampai Yairus tersungkur di hadapan Yesus. Dalam perjalanan ke situ, Yesus saat itu sedang didesak-desak banyak orang. Lalu adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Oh, kasihan sekali perempuan itu. Sakitnya lama banget sampai 12 tahun. Dan rupanya ia telah berusaha untuk kesembuhannya itu, tetapi tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Pasti sangat sakit sekali. Dan tentu biaya untuk berobat sudah banyak dihabiskan. Kasihan sekali adik-adik. Sekalipun segala usaha sudah dilakukan dan belum ada orang yang sanggup menyembuhkannya, she never gives up. Dia tidak putus asa. Dia tidak pernah menyerah. Perempuan itu terus berusaha. Saat itu, ia tahu bahwa Yesus datang. Ia berusaha menjumpai Yesus. Sekalipun di tengah kerumunan banyak orang, perempuan itu tidak menyerah untuk berusaha bisa mendekat kepada Yesus. Keep trying. Ibu, don't give up. Teruslah berusaha dan jangan menyerah. Bukan hanya perempuan itu hanya menghadapi orang banyak yang mengerumuni Yesus pada saat itu, sehingga tidak mudah bagi perempuan itu untuk bisa mendekat pada Yesus. Tetapi ia juga, ibu ini harus mengatasi orang banyak yang menganggap dirinya kotor, najis, dan berdosa. Karena
penyakit pendarahan yang dideritanya itu dianggap orang yang melakukan dosa. Jadi orang banyak akan menuduhnya, menjauhinya. Tuduh, sebegitunya ya penderitaan ibu itu. Aku berharap ketekunannya dalam berusaha mendekat pada Yesus tidak sia-sia. Kita saksikan ya, berhasilkah ibu ini mendekat kepada Yesus? Berhasilkah Yairus mendapat pertolongan? Once again, Jesus got into the boat and crossed Lake Galilee. Then, as he stood on the shore, a large crowd gathered around him. The person in charge of the Jewish meeting place was also there. His name was Jairus, and when he saw Jesus, he went over to him. He knelt at Jesus' feet and started begging him for help. He said, "My daughter is about to die. Please come and touch her so she will get well and live." Jesus went with Jairus. Many people followed along and kept crowding around. In the crowd was a woman who had been bleeding for 12 years. She had gone to many doctors and they had not done anything except cause her a lot of pain. She had paid them all the money she had, but instead of getting better, she only got worse. The woman had heard about Jesus, so she came up behind him in the crowd and barely touched his clothes. She had said to herself, "If I can just touch his clothes, I will get well." As soon as she touched them, her bleeding stopped, and she knew she was well. At that moment, Jesus felt power go out from him. He turned to the crowd and asked, "Who touched my clothes?" His disciples said to him, "Look at all these people crowding around you. How can you ask who touched you?" But Jesus turned to see who had touched him. The woman knew what had happened to her. She came shaking with fear and knelt down in front of Jesus. Then she told him the whole story. Jesus said to the woman, "You are now well because of your faith. May God give you peace. You are healed and you will no longer be in pain." Oh yes! Selamat ya ibu. Ketekunan ibu, pantang menyerahnya ibu tidak sia-sia. Penyakit pendarahan 12 tahun sudah selesai. Sudah disembuhkan. Dan Bapak Yairus, ketekunanmu pun telah membuat mujizat pada anak perempuan yang kau kasihi dapat terjadi. Anakmu sudah sembuh. Puji Tuhan. Yes, Tuhan Yesus sangat menghargai orang-orang yang dengan tekun tanpa putus asa mencarinya dengan segenap hatinya. Yes, aku setuju. Aku pun mau tetap tekun dan tak akan aku menyerah saat aku menghadapi kesulitan yang aku alami. Kareti, dalam pekerjaanku saat ini ada aja masalah terjadi. Tapi aku akan tetap tekun bekerja dan tidak mau putus asa. No way! I won't give up. Never give up. Aku mau percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolongku mengatasi masalah yang aku hadapi. Amin. Very good Kak Reno. Yang perlu Kak Reno dan adik-adik lakukan adalah tekun. Jangan menyerah dan mari kita mempercayai Allah. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Bagi adik-adik yang sedang sakit dan belum juga sembuh, kakak akan ikut berdoa bagimu. Don't give up. Pasti ada saatnya Tuhan sembuhkan. Amin. Bila adik-adik sedang menghadapi pelajaran yang sangat sulit, mungkin adik-adik hampir putus asa karena sulit. Kakak berdoa, Tuhan beri kepandaian bagimu. Don't give up. Tetaplah bertekun dalam doa dan terus belajar. Yuk kita percaya, pasti Tuhan Yesus menghargai setiap orang dan menghargai doamu dan segala usahamu. Amin. Atau bila adik-adik sedang berdoa untuk pekerjaan mama atau papa supaya berhasil dan diberkati Tuhan, tapi adik-adik melihat masih aja ada masalah yang papa atau mama hadapi. Don't give up. Keep praying. Tetap dukunglah dalam doa. Percayalah, pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kakak harap ayat firman Tuhan yang ada di dalam Roma 12 ayat 12 akan menguatkanmu. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I.
12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Yuk adik-adik, kita sepakat untuk menjadi orang-orang yang bertekun dan tidak kenal dengan yang namanya putus asa. Setuju? That's it. Very good. Seperti yang firman Tuhan ingatkan melalui ayat hafalan kita pada bulan ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita pelajari lagunya. Let's sing it! Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang menghargai ketekunan. Terima kasih Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup memberikan pertolongan kepada kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan menyembuhkan teman-teman kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, atau sedang dalam kesulitan, atau lagi ada masalah. Tuhan kasihnilah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Never give up yang mendatangkan kesembuhan, mujizat Yesus terjadi. Dalam kesulitan yang saat ini aku hadapi, aku juga tidak akan menyerah. Aku semakin tekun berusaha. Pasti bisa, karena Tuhan Yesus pasti menolongku. Never give up. Ayo adik-adik tetap tekun untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan untuk ribuan anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online Start Kids kita. Terima kasih ya, itu semua karena bantuan adik-adik yang sudah klik like, subscribe, dan share link online Start Kids. Tetap tekun sharing link ibadah online Start Kids ya. Adik-adik, ayo sekarang klik like dan subscribe ya, sehingga adik-adik akan selalu diingatkan untuk ibadah online yang terbaru setiap minggunya. Yuk klik ya. 1, 2, 3, klik. Oh iya kids, ada Zoom anak berdoa di hari Minggu jam 5.30 sore yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Ayo berdoa bagi orang lain dan bangsa kita, Indonesia. Dan adik-adik juga bisa join Zoom Connect yang seru loh. Setiap hari Jumat, 2 minggu sekali di jam 5 sore, adik-adik akan saling sharing firman Tuhan di Connect ini. Dan ada game seru dan hadiah dikirim ke rumah adik-adik. It's quiz time! Coba ceritakan ketekunan apakah yang sedang adik-adik harus lakukan. Misalnya, aku akan tekun belajar berenang sampai menjadi juara. Lalu kirimkan langsung melalui nomor WhatsApp pada nomor hotline Start Kids
dan tunggu hadiahnya di rumah. Asyik kan dapat hadiah? Yuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang tekun memberi persembahan. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Tuhan akan membalaskannya. Bagi adik-adik yang bisa mengikuti ibadah secara langsung atau on-site, silahkan datang ya ke Satelit Bandung Utara, Satelit Kopo, dan Satelit Pasir Koja. Alamat lengkap ada di website dan aplikasi Fajar Pengharapan. Seru banget loh! Puji Tuhan adik-adik sudah tekun beribadah online sampai akhir. Tuhan pasti senang melihat adik-adik beribadah dengan semangat. Oke, see you next week. God bless you. Bye-bye.